Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berdoa, Bapa Surgawi, biarlah kami belajar mengenai persembahan persepuluhan, biarlah kami belajar mengenai hal-hal yang wajib dan hal-hal yang bisa kami lakukan. Biarlah kami belajar benar, biarlah kami mengerti benar, biarlah kami berbuah banyak dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita belajar sedikit saja mengenai persembahan persepuluhan pada hari ini. Persembahan persepuluhan biasanya kita percaya diajarkan oleh Musa. Tentunya tidak. Kita tahu bahwa dalam Kejadian 14, 1/10 itu sudah diberikan oleh seorang yang namanya Abram kepada Melkisedek. Jadi kita percaya ya bahwa persembahan persepuluhan sudah dimulai dari zamannya Abram, jauh sebelum zaman Musa. Kita bacakan ayatnya, Kejadian 14 ayatnya ke-19. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi persembahan persepuluhan diberikan bukan kepada orang miskin, bukan kepada suatu kegedungan, gedung gereja atau gereja dalam bentuk fisik, tapi diberikan untuk tujuan ilahi, ya, tujuan ibadah. Mari kita lihat di ayat sebelumnya, Kejadian 14, kita lihat ayatnya ke-18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Baru ayat tadi, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi persembahan persepuluhan adalah suatu ide yang Tuhan tanamkan, bukan ide manusia. Ya, kepada seorang yang namanya Abram diawali, di mana Abram lebih dahulu diberkati oleh Melkisedek. Melkisedek itu raja kebenaran, artinya raja berbuat kebenaran, yaitu melakukan tindakan nyata memberkati Allah dan memberkati sesama. Karena yang namanya hukum Allah utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Orang yang melakukan hukum itu dengan nyata disebut melakukan tindakan kebenaran. Ya, jadi Melkisedek itu raja kebenaran. Tapi disebut namanya raja kebenaran. Dia adalah Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, membawa roti dan anggur. Jadi ini part daripada kegiatan peribadatan versi Allah, karena Allah yang membawa melalui Melkisedek roti dan anggur. Jadi kita percaya perjamuan kasih Tuhan Yesus yang sering disebut perjamuan kudus, sering disebut komuni kudus, perjamuan kasih Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus adakan, ya, itu disimbolkan dengan roti dan anggur. Ya, dan roti dan anggur itu kita tahu ya disebut dalam Yohanes 6, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Bicara mengenai karya salib Tuhan Yesus yang memberikan makanan dan minuman kepada kita semua yang disebut kehidupan kita. Ya, jadi ini part dari ibadah yang utama, roti dan anggur, perayaan mengenai karya salib Tuhan Yesus. Ya, dan juga keimaman, yaitu karena ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi, keimaman yang sejati. Karena butuh imam, ya, ditetapkan menurut hukum Musa harus ada pengangkatan imam. Yang pertama adalah Imam Harun, ya, dalam hal itu, ya, dalam kitab-kitab Musa,
Ya, kita belajar bahwa Imam Harun dinyatakan imam resmi yang Tuhan angkat. Ya, jadi ada imam yang harus menjadi perantara kita kepada Allah. Nah, dalam hal ini Yesus sendiri yang di dalam kisah Kejadian 14 disimbolkan oleh Melkisedek. Dan imam ini yang dari Allah akan memberkati dalam ibadah. Ya, baru ayat 20 ternyata ada tulisan, ada kalimat, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi ada ibadah termasuk puji, memuji Allah, ya, dan juga ucap syukur atas semua yang kita terima. Itu part dari ibadah. Maka harus part dari ibadah ini termasuk untuk memberikan persembahan persepuluhan untuk tujuan ilahi, peribadatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang Maha memberkati semua yang di bawahnya ini. Baik, demikian contoh ya kalimat resmi persembahan perpuluhan yang diterima oleh Allah, dinyatakan, diselenggarakan oleh Allah. Ya, dan kita tahu bahwa konsep ini, persembahan persepuluhan ini pun bagi Tuhan Yesus disebutkan. Ya, jadi kata persepuluhan ya itu diperintahkan juga oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Ya, kita bisa lihat persembahan persepuluhan Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Sama dengan Lukas 11 ayat 42, kalimatnya ya sama, konsisten. Tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kita percaya bahwa persembahan persepuluhan menurut versi Yesus dalam Matius 23 ayat 23 dan Lukas 11 ayat 42 jangan diabaikan. Yang harus jelas ya mengenai belas kasihan kepada sesama, ya itu tolong harus diutamakan. Tapi persembahan persepuluhan dalam perkataan ini jelas ya, konsisten sekali, 23 saksi perkara sah, jelas dikatakan jangan diabaikan. Mari Bapak Ibu orang percaya, ya para rasul memberi lebih dari 1/10. Di zaman para rasul orang-orang Nasrani percaya mereka lebih dari 1/10 yang mereka miliki, mereka berikan. Bahkan mereka berikan hidup mereka untuk Tuhan dengan kematian mereka dan keluarga mereka. Persembahan persepuluhan adalah bukti kasih yang kita berikan kepada Allah. Bukti kebenaran yang nyata. Karena kita percaya mengasihi Allah, kita berikan. Itu adalah hal utama mengenai persembahan persepuluhan kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Karena Engkaulah penebus kami, pembela kami, dan pemilik hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, pembelaku, ajar melepaskan semua bebanku, menolongku di saat lemahku. Sungguh Engkau yang melepaskanku, penebusku, pembelaku, pemilik hidupku. Yesus Raja, Tuhan Raja, Kau mengasihiku. Semua dosa dan pelanggaranku, salib-Mulah yang telah menanggungnya. Darah-Mulah yang lunas membayar, menguduskanku, memuliakanku. Penebusku,
pembelaku, pemilik hidupku. Yesus saja, Tuhan Raja, Kau mengasihiku. Oh, Kau mengasihiku, Mari katakan penebusku, pembelaku, pemilik hidupku. Yesus saja,